Kenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Yang pertama, saya yaitu Tesalonika Irena Aprilia dengan NIM 64232447. Saya Gracia FL Silaban dengan NIM 64232283. Saya Nia Rahmadani dengan NIM 64232207. Jurnal kami yang pertama yaitu penerapan model manajemen risiko teknologi digital di lembaga perbankan berkaca pada cetak biru transformasi digital perbankan Indonesia. Nama jurnalnya Administrator Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Volume dan halamannya volume 2, edisi Desember 2021, halaman 59 sampai 79. Tahun terbitnya 2021, penulisnya yaitu Yohanes Ngamal, emailnya Yohanes Gmail. Yang kedua penulisnya yaitu Maximus Ali Prajaka, dan penerbitnya yaitu Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara konseptual bagaimana penerapan model manajemen risiko teknologi digital di lembaga perbankan Indonesia dapat diselaraskan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam cetak biru transformasi digital perbankan Indonesia. Yang A yaitu fokus penelitian diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan pokok. Yang pertama yaitu bagaimana tren penerapan teknologi digital di lembaga perbankan di Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana perubahan fungsi manajemen risiko di tengah proses digitalisasi. Yang ketiga yaitu bagaimana strategi penerapan manajemen risiko digital agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian prudensial banking dan kebijakan OJK. Penelitian ini berupaya mengembangkan kondisi aktual transformasi digital di sektor perbankan, menganalisis peluang dan ancaman yang muncul akibat memanfaatkan teknologi digital, serta merumuskan rekomendasi strategis agar perbankan Indonesia dapat meningkatkan ketahanan dan keamanan digitalnya. Yang kedua yaitu variabel yang digunakan. Penelitian ini bersifat konseptual deskriptif, sehingga variabel yang digunakan tidak ditukur secara kuantitatif tetapi ditempatkan secara tematik. Yang variabel independen yang pertama yaitu transformasi digital perbankan, digital banking, transformation, penerapan teknologi digital, kebijakan dan regulasi OJK. Yang kedua yaitu variabel dependennya, model manajemen risiko teknologi digital di lembaga perbankan. Metodologi penelitiannya yang A, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Yang B yaitu sumber data penelitian bersifat sekunder diperoleh melalui dokumen resmi otoritas jasa keuangan seperti cetak biru, transformasi digital, perbankan Indonesia, dan master plan sektor jasa keuangan. Yang ke-D yaitu artikel ilmiah dan laporan lembaga riset internasional. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, context analysis, untuk menafsirkan konsep kebijakan dan praktik yang relevan dengan topik manajemen risiko digital perbankan. Yang 1.4 yaitu hasil penelitian. A. Tren digitalisasi perbankan. Penelitian menemukan bahwa sejak tahun 2017, digitalisasi telah menjadi tren utama sektor perbankan Indonesia. Didorong oleh pandemi COVID-19 dan kebutuhan efisiensi, perbankan berlomba membangun layanan digital seperti Jetinews, BTPN, Blue, BCA Original, Bank Jago, Neocommerce, TMRW, dan Line Bank. Transformasi ini menghadirkan sejumlah peluang. Yang satu, meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan perbankan. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Dan yang ketiga, mendorong inklusi keuangan di masyarakat. Namun juga muncul resiko baru seperti yang pertama yaitu resiko keamanan cyber risk, dan kebocoran data nasabah. Yang kedua yaitu resiko alih daya, authorizing risk, akibat keterlibatan vendor eksternal. Yang ketiga yaitu
risk reputation, dan risiko hukum akibat pelanggaran pelindungan data pribadi. Yang A yaitu model manajemen risiko digital bank berdasarkan OJK. OJK merancang cetak biru transformasi digital perbankan dengan 5 elemen kunci. Yang pertama yaitu data governance. Pengelolaan dan perlindungan data menjadi pilar utama. Yang kedua, teknologi government, adopsi teknologi yang sesuai standar COBIT 2019. Yang ketiga yaitu manajemen risiko, risk management yang meliputi identifikasi, mitigasi, dan optimal risiko digital. Yang A yaitu kondisi implementasi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua lembaga perbankan nasional menerapkan manajemen risiko digital secara menyeluruh. Sebagai contoh, Bank Cimniaga masih menggunakan enterprise-wide risk management yang lebih konvensional dengan fokus pada pengawasan risiko operasional tanpa kerangka keamanan cyber terpadu. Sementara itu, bank-bank digital baru seperti BPTN dan BCA Digital mulai mengembangkan sistem keamanan cyber internal yang lebih canggih serta menerapkan cyber security awareness campaign seperti program Datamu Rahasiamu. Yang B, tantangan utama dalam penerapan. Penelitian mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan model manajemen risiko teknologi digital. Yang satu, budaya organisasi yang belum adaptif terhadap digitalisasi dan inovasi. Yang kedua, kurangnya pemimpin digital visioner di level manajerial. Yang ketiga, peningkatan kejahteraan cybercrime seperti phishing, hacking, dan social engineering. Data Kominfo mencatat lebih dari 200.000 laporan penipuan cyber sejak 2020. Yang B, strategi penguatan manajemen risiko digital. Untuk menghadapi tantangan tersebut, penulis merekomendasikan yang pertama, penguat cyber resilience berdasarkan standar internasional seperti ISO 27001, ISO 27032, dan NIST Cyber Security Framework. Yang kedua, integrasi sistem pelaporan insiden cyber security reporting yang cepat dan terpusat. Yang ketiga, peningkatan literasi digital dan kesadaran keamanan cyber security awareness bagi pegawai dan nasabah. 1.5 yaitu kesimpulan dan implikasi. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital telah mengubah paradigma bisnis dan risiko perbankan. Perbankan tidak lagi hanya menghadapi risiko keuangan, tetapi juga risiko digital dan reputasi. Yang kedua, manajemen risiko perlu bertransformasi menjadi digital risk management yang berbasis data, teknologi, dan keamanan cyber. Yang ketiga, cetak biru OJK berfungsi sebagai panduan strategis nasional untuk memastikan bahwa inovasi digital dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat. Yang keempat, peran SDM dan budaya organisasi digital menjadi krusial karena teknologi hanya akan efektif bila diimbangi kesiapan manusia dan sistem organisasi. Yang kelima, kerjasama antara bank, reguler, dan penyedia teknologi menjadi faktor utama dalam penciptaan sistem keuangan digital yang berdaya saing dan aman. Untuk jurnal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu manajemen risiko permodalan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia. Nama jurnalnya Jurnal Dinamika Manajemen, volume dan halaman, volume 10 nomor 3, Juli September 2022, halaman 107 sampai 118 tahun 2022. Penulis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Andreas Crispian, Ervan, Rizky Prabowo, Muhammad Rifki, Yusuf Kresna, Dewi Hanggeni. Penerbit. Artikel ini diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro sebagai penerbit resmi Jurnal Dinamika Manajemen. Tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh risiko investasi atau investing risk dan risiko penjaminan emisi atau underwriting risk terhadap tingkat risk-based capital atau RBC pada perusahaan asuransi jiwa Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai pengaruh variabel lain seperti variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 5 variabel utama. Variabel independen adalah risk-based capital atau RBC yang digunakan sebagai ukuran kesehatan keuangan perusahaan. Variabel independen terdiri atas risiko investasi atau investasi risk atau IR dan risiko penjaminan emisi atau underwriting risk atau UR.
Kedua variabel ini dipilih karena dianggap memiliki pengaruh langsung terhadap permodalan dan solvabilitas perusahaan. Selain itu, penelitian juga menambahkan variabel kontrol berupa profitabilitas atau ROA, ukuran perusahaan atau size, dan kondisi pandemi COVID-19 sebagai variabel demi. Dengan demikian, model penelitian ini mampu menangkap pengaruh dari faktor internal maupun eksternal terhadap RBC. Yang selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi ordinary least square atau OLS dan robust least square atau RLS. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 50 perusahaan asuransi jiwa Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selama periode 2016 hingga Oktober 2020. Data dikumpulkan dalam bentuk time series dan cross section, sehingga analisis dilakukan dengan pendekatan dan panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko investasi atau IR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap RBC. Hal ini berarti semakin baik pengelolaan investasi yang dilakukan perusahaan asuransi, semakin tinggi pula tingkat solvabilitasnya. Sebaiknya, risiko penjaminan emisi atau UR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap RBC yang menandakan bahwa semakin tinggi risiko underwriting, semakin rendah tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Profitabilitas atau ROA juga ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap RBC, yang berarti semakin tinggi laba perusahaan, semakin kuat kemampuan permodalannya. Namun, ukuran perusahaan atau size memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap RBC, karena perusahaan besar cenderung memiliki aset tidak liquid yang sulit dicairkan untuk membayar klaim. Baik, di sini ada analisis tentang efek manajemen risiko, struktur modal, dan inovasi produk terhadap profitabilitas di industri manufaktur Jawa Barat. Di sini nama jurnalnya yaitu Jurnal Multidisiplin West Science. Volume dan halamannya itu volume 3 nomor 6 Juni 2024 halaman 785 sampai 797. Tahunnya yaitu tahun 2024. Penulisnya Loso Jutyanto, Eko Sudimarto, Agung Zulkifli, penerbitnya West Science Press. Di sini ada tujuannya, yaitu tujuan utama penelitian ini adalah menguji interaksi antara praktik manajemen risiko, keputusan struktur modal, strategi inovasi produk, dan portabilitas di industri manufaktur Jawa Barat, Indonesia, dengan fokus pada dampak kumulatif elemen-elemen strategis ini kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dan literatur dengan memberikan bukti empiris tentang bagaimana manajemen risiko, struktur modal yang optimal, dan inovasi produk dapat saling memperkuat untuk meningkatkan portabilitas. Variabel yang digunakan yaitu manajemen risiko sebagai variabel independen didefinisikan secara rinci dalam jurnal sebagai proses sistematis yang melibatkan identifikasi ancaman seperti gangguan rantai pasokan atau fluktuasi pasar, evaluasi dampaknya, dan implementasi strategi respons seperti verifikasi pemasok atau penggunaan income dalam perdagangan internasional, yang secara langsung berkontribusi pada pengurangan kerugian operasional dan peningkatan efisiensi keuangan. Struktur modal di sisi lain dijelaskan sebagai keputusan strategi tentang proporsi utang versus ekuitas, di mana teori trade-off menekankan keseimbangan antara manfaat pajak dari utang dan risiko kebangkrutan, dan indikator seperti rasio leverage yang mempengaruhi biaya modal. Di sini ada metodologi penelitian, yaitu metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif yang ketat untuk menguji hubungan antar manajemen risiko, struktur modal, inovasi produk, dan portabilitas di industri manufaktur Jawa Barat. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mengukur variabel secara numerik
dan menganalisis pola empiris dari data besar yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memberikan bukti statistik yang kuat. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang didistribusikan kepada responden dari 150 perusahaan manufaktur dengan sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan representasi sektoral yang seimbang seperti 30% dari sektor kimia, 25% tekstil, 20% dari elektronik, 15% otomotif, dan 10% pengelolaan makanan. Kuesioner ini menggunakan skala Likert 1-5, 1 sangat setuju, hingga 5 sangat setuju. Nah, di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif manajemen risiko, struktur modal, inovasi produk, dan profitabilitas di industri manufaktur Jawa Barat. Dengan ini analisis SEMPLS mengkonfirmasi semua hipotesis. Model pengukuran menunjukkan reliabilitas tinggi untuk semua konstruk. Manajemen risiko kombas alfanya min 0,874, composability sama dengan 0,909, AV-nya itu ada 0,668, submodalnya kombas alfanya ada 0,866, comparison reliability 0,915, AV-nya 0,783, inovasi produk kombas alfanya 0,875, comparability-nya ada 0,914, AV-nya ada 0,727. Lanjut, di sini ada tinjauan kritis, yaitu penelitian ini memiliki kekuatan pada penggunaan metode kuantitatif dengan analisis struktural equation modeling atau SEMPLS yang memberikan hasil empiris kuat mengenai hubungan antar variabel. Penggunaan 3 variabel independen manajemen, resiko, struktur modal, dan inovasi produk menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi portabilitas perusahaan manufaktur. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang perlu dikritisi. Pertama, desain penelitian bersifat cross-seksional sehingga hanya menggambarkan hubungan antar variabel pada suatu waktu tertentu tanpa menggambarkan pada suatu waktu tertentu tanpa mempertimbangkan dinamis jangka panjang. Kedua, data yang digunakan merupakan data persepsi, self-reported, dan kuesioner, sehingga berpotensi menimbulkan subjektif responden. Sekian presentasi dari jurnal dari kelompok kami. Terima kasih.